Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sampaikan ya. Oh, Mas Gofur mau dulu? Lanjut aja Mas. Oke, baik. Mewakili kita semua. Oke, ya. Jadi terima kasih karena Mas Gofur selaku kuasa hukum tadi juga kita saling bersama, kita saling memperkuat. Ini bukti bahwa kami saling bersama-sama. Mas Gofur tadi juga baru saja menjadi saksi pada sidang kasus pra-peradilannya Dr. Tifa bersama dengan ahli kita. Nah, saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dan juga oleh para kuasa hukum saya dan ibu-ibu semua. Tapi saya ingin pastikan bahwa tadi kan ada beberapa hal yang dimohonkan dalam permohonan pra-peradilan yang keempat ini. Yang pertama adalah ada bukti nggak bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya. Jelas, padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya karena saya itu selalu tertib. Mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kamis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan peradilan yang keempat ini. Jadi pasti ya clear. Setiap minggu saya datang ke kantor Polda Metro Jaya. Setiap minggu juga, setiap hari Senin ya saya melakukan dan tidak pernah saya mangkir. Saya selalu hadir. Saya selalu datang. Ya bahkan itu sangat tertib ya. Saya selalu di bawah jam 12 biasanya. Kalaupun saya pernah sekali agak siang itu karena ada kesibukan juga di Polda. Jadi saya baru bisa siang harinya. Yang kedua yang penting adalah banyak sekali komentar terutama dari para termul yang ngawur yang mengatakan ini memperlama, menunda-nunda, bahkan mereka menghitung harusnya pra-peradilan itu 7 hari. Teman-teman lihat tadi pengumuman yang disampaikan, jadwal disampaikan oleh hakim tunggal kita, ya Pak Iketut Darpawan, ya. Pra-peradilan mulai hari ini, ya hari Jumat, ya. Kemudian kapan putusannya? Nanti. Kenapa? Karena ada 2 acara besar pada minggu depan dan minggu depannya lagi. Yang pertama hari Senin adalah upacara peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Meskipun sebagian orang mengatakan kita belum merdeka, ya tapi kita ingin merdeka dengan pra-peradilan ini. Ya, itulah. Jadi tidak mungkin nabrak hari Senin ya gitu karena makanya diundur hari Selasa. Kemudian kenapa tidak langsung seminggu depannya lagi? Ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya pada hari Selasa. Kan tidak mungkin kita mengadakan sidang pada hari Selasa atau pada hari Seninnya, hari fitnessnya, hari kejepit itu ya. Makanya Rabu. Jadi kalau dihitung itu pun sudah lebih dari seminggu. Siapa yang memperpanjang? Ya memang jadwalnya, memang tanggalnya. Masa kita mau protes kepada pendiri Republik ini? Jangan tanggal 17 Agustus dong kemerdekaannya. Masa kita mau protes pada peringatan Maulid Nabi kan nggak bisa. Nah itu, jadi artinya kita patuh mengikuti jadwal yang ada. Dan kalau ada pertanyaan, apakah di tengah-tengah itu masih ada jadwal yang lain? Nah tunggu saja jadwalnya. Ya kalau memang misalnya ada lagi. Dan kami juga menantang ya menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu. Ya kita undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap malah. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang ada di Solo itu. Ya gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Dan saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko dan juga Pak Mor ya gitu bahwa ini harus jangan sampai kalah. Maka saya ingin berterima kasih kepada salah seorang sahabat kita yang kemarin datang. Saya juga baru mengenal beliau pada saat beliau datang dan beliau juga memberikan kaos ke saya, maka saya pakai. Ya, gitu. Nah, ini kaosnya yang diberikan kemarin. Roy Suryo wajib menang, bukan untuk saya kewajiban menang itu Pak Narko, Pak Mur, tapi untuk kita semua supaya kriminalisasi tidak terjadi pada setiap orang lagi, supaya penangkapan semena-mena tidak terjadi pada orang. Saya sekali lagi ini kemarin banyak lihat ya, saya diberi kaos dan untuk menghormati yang bersangkutan dan kaos-kaos yang saya pakai itu ada yang mengatakan kalau Pak Asrefli itu Raja Ponten, saya Raja Sablon. Nggak ada, ya. Saya nggak punya sablon, nggak punya cetak, ya. Ini dari teman-teman UMKM. Ada yang ngirim saya dari Kudus, dari Jogja banyak, dari Bogor, ada juga dari luar kota, ada dari Padang, ada juga yang ngirim. Jadi kaos-kaos itu kirim ke rumah. Mereka memang tanya ke saya, Pak alamatnya di mana? Saya kirimi. Dan kemudian saya pakai. Jadi saya terima kasih kepada mereka semua. Dan yang menarik, kalau saya pakai, nanti di kolom komentar di bawah YouTube teman-teman, pasti ada komentar. Kalau ingin pakai kaos yang dipakai Roy Suryo, hubungi saya. Nah, mereka jualan kaos juga, nggak apa-apa. Itu namanya kita mendukung UMKM. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan,
Sekian dan terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Kami dari Purnawirawan khususnya yang tergabung di dalam EPP TNI meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan tersangka Mas Roy dan Dr. Tifa itu suatu hal yang tidak benar, tidak sah. Tadi disampaikan oleh para kuasa hukum bahwa tidak sah. Dan inilah menunjukkan bahwa ya di Indonesia ini khususnya di ranah hukum masih terjadi kriminalisasi. Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dr. Tifa. Mereka ini adalah pejuang kebenaran, tapi ternyata masih. Dan kami berharap ini sudah terakhir lah, jangan ada kriminalisasi lagi. Dan kenapa masih terjadi kriminalisasi? Kenapa? Karena Kapolri belum diganti. Ini harus kita ganti. Kemarin kami mengadakan aksi kebangsaan, kami ke Mabes Polri, kami tuntut supaya Kapolri diganti. Kami sampaikan langsung kepada teman-teman di Mabes Polri bahwa Presiden Prabowo Subianto harus segera mencopot Listio Sigit Prabowo. Karena inilah biang keladi dari terjadinya kriminalisasi. Dan tadi biangnya di atas, biang keroknya yang tadi disampaikan oleh Pak Narko itu adalah Joko Widodo yang satu dekade memimpin kita dengan kekacauan balau di negara kita dengan melanggar tata kelola, demokrasi, konstitusi dan sebagainya, sehingga negara kita sampai saat ini belum bisa kita perbaiki. Oleh karena itulah kita minta pada Pak Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjadi presiden, mohon Pak Prabowo segera perbaiki tata kelola negara ini, khususnya masalah hukum. Karena masalah hukum adalah satu tonggak utama dari tegaknya suatu negara demokrasi. Mungkin itu tambahan. Oke, terima kasih. Ya, sebelum Mas Roy ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi ya. Perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu adalah biasa dalam ranah demokrasi. Ada 3 hal ini yang harus kita pahami. 1, ada masalah yang terkait dengan ijazah Jokowi, asli atau palsu. 2, ada masalah yang terkait dengan kriminalisasi terhadap anak bangsa dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara. Ketiga, yang lebih besar daripada itu adalah bagaimana kita menegakkan negara hukum Indonesia, rule of law. Karena kalau penegakan hukumnya semena-mena, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka disitulah runtuhnya penegakan hukum dan negara hukum Indonesia. Jadi, kasus mengenai kriminalisasi, kasus mengenai ijazah Jokowi, itu adalah contoh bahwa hukum tidak ditegakkan sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya. Begitu Pak ya?